ya kan? Rasanya apa? Tegang. Tapi kalau dahi kita turunin skinnya ke bawah, rasanya apa? Nyaman, comfort. Coba buat, rasakan. Begitupun sama, kalau dahi kita lebih tinggi kan skin kita kan ke arah ke bawah gini, maka dia akan ketarik. Ada tension di muka kita. Nah, tension itu akan pengaruh. Your body itu akan pengaruh kepada mind. Nah, ini yoga. Yoga itu treatment dari body untuk bisa kita treatment ke mind. Nah, jadi bodinya harus benar dulu nih. Jadi ini makanya action dari alignment itu penting. Pentingnya apa? Nah, itu akan berpengaruh terhadap mind kita gitu loh. Contohnya itu. Jadi kalau misal nih, contoh tadi saya bilang lagi, kalau misal skinnya kita waktu sapasan naik ke atas begini, kan dagu lebih tinggi, berarti skinnya kan ke arah ke jidat gini ya, terbuka nih. Nah, itu kan rasanya tension. Tapi kalau skin kita turunin begini, kan dagu kita lebih rendah, ini lebih tinggi, kan skin kita nih, skin muka kan turun kan begini. Nah, itu kan relax. Seperti itu. Nah, itu kenapa sapasan harus dikasih blanket sedikit supaya dagu kita itu lebih rendah dari dahi. Nah, disitulah yoga bekerja, asanas itu bekerja. Asanas itu bekerja bagaimana body kita treat supaya pikiran kita, tujuannya di pikiran, di mind kita. Ya, seperti itu Eli. Ya, jadi kalau ada orang yang sapasan nggak perlu pakai blanket, silahkan, nggak apa-apa. Kalau dia udah bisa, ini tinggi, dia punya ininya tinggi, ya pengaruhnya dari mana? Itu dari bahu biasanya, bahunya stiff atau tidak. Ya, jadi kita pakai blanket. Tapi nanti lama-lama kalau bahunya sudah ready, alignmentnya sudah dia bisa, ya nggak perlu pakai blanket, nggak perlu. Seperti itu. Ya, awal-awal kita pakai blanket. Oke, no problem. Thank you. Oke, Li. Ya, selama ini yang ku nyamankan cekungan di lehernya itu. cekungan leher ya. Jadi itu ada beda lagi. Kalau cekungan leher itu ada biasanya orang-orang yang pengaruhnya itu ada problem neck. Ya. Jadi cara penggunaan blanketnya juga harus mengerti. Biasanya blanketnya itu juga harus ada macam-macam. Jadi kalau secara umum blanketnya ini harus taruh. Jadi tadi kalau tadi kita membicarakan mengenai forehead lebih tinggi, ya kalau ini beda lagi. Ini adalah mengenai problem neck, shoulder, ya neck. Nah, kalau taruh di cekungan memang dia harus kasih sedikit cekungannya itu supaya dikasih roll blanket. Itu untuk kita menjaga cekungannya. Nah, teman-teman, kalau ada problem neck itu biasanya kadang cekungan dikasih blanket. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi tergantung ini setiap orang apa ininya goals-nya. Kalau tadi yang kita bicarakan goals-nya adalah mengenai forehead, kalau yang pertanyaan ini adalah yang kedua ini adalah mengenai problem neck shoulder. Ketika cekungannya juga akan berpengaruh, memang akan berpengaruh terhadap kita punya jidat. Yang tadi saya bilang, bahunya jadi kaku, maka akan cekungannya juga datang problem. Ya, makanya dikasih blanket, tapi tujuannya apa ini maunya? Kita lihat. Ya, kita lihat dulu dia. Kita mau benerin cekungannya sambil kita bikin forehead-nya lebih tinggi dari sedikit bahu. Seperti itu. Ya, jadi ada dua action ini sebenarnya. Ya, jadi tadi yang pertama adalah kita akan membahas jidat. Ini yang selanjutnya ini membahas kita mau nyai neck. Itu problem neck sebenarnya. Yang pertanyaan yang kedua ini adalah problem neck. Jadi bahu necknya itu yang cekungan lehernya. Even sebenarnya cekungan leher itu sebenarnya kalau yang sakit memang perlu dikasih support ya. Tapi kalau yang normal-normal saja pun nggak jadi masalah. Toh yang normal juga dia nggak perlu blanket. Jadi nggak masalah mengenai cekungan leher sebenarnya. Ya, kalau yang nggak problem. Nah, yang problem adalah yang tadi kita bicarakan adalah yang menggunakan problem adalah perlu dengan how to action the blanket ini. Pentingnya blanket. Seperti itu.
Jadi kalau orang yang normal, yang biasa, it's not important, blanket ini nggak perlu, gitu. Ya, oke gitu Eli. Ada lagi pertanyaan? Jadi mau tanya. Ya. Katanya, Mas Dedi, kalau pose Utkatasana itu seharusnya pahanya sama bagian dekat lutut itu pegel atau enggak ya yang benar? Ya, jadi gini. Utkatasana itu adalah gerakan, kalau lihatnya adalah melatih kekuatan otot kaki. Nah, kalau kita perhatikan gini ya, ini tingkatannya nih. Kalau yang pertama kita belajar, pasti teman-teman pemula akan merasakan tiba-tiba panas di paha. Oh enggak, yang pertama adalah lutut. Biasanya beginner akan terasa sakit di lutut, ya, karena posisinya nggak ngerti. Yang kedua, akan meningkat panas di pahanya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti, pose lanjut yang tingkat yang ketiga lagi, teman-teman sudah tidak merasakan lutut dan pahanya. Maksudnya gini, pahanya itu tidak tiba-tiba langsung terasa. Memang dia akan terasa di paha, karena itu wajar, karena itu adalah melatih kekuatan kaki. Tetapi tidak tiba-tiba baru sebentar, baru berapa napas, langsung pahanya sakit. Enggak. Nah, kita kan ada orang yang bisa, oh dia bisa stay lama. Tapi it's okay, because, karena saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada rasa tegang, tension. Tapi ototnya terlatih. Kita akan ilustrasi gini. Kalau teman-teman bawa mobil, direm terus. Remnya nggak gas, tapi direm terus. Lama-lama panas nggak? Nah, kopling. Kita injak kopling terus. Digas, ini nggak jalan-jalan, koplingnya nggak lepas. Panas nggak langsung? Panas. Panas itu karena ada block energi. Ada sesuatu yang ditahan. Tidak jalan energinya. Ya, sampai di situ paham? Nah, kita melakukan itu harus, energinya harus jalan. Dalam melakukan asana, ya, energi kita nggak boleh ada yang keblok. Dia harus mengalir terus dalam tubuh kita. Nah, itulah kenapa kita terjadi panas. Seperti itu. Tapi harusnya panasnya itu nantilah, kalau udah lama. Pasti kan lama kan kita pasti akan menurunkan rasa awareness-nya. Nah, akan terjadi panas. Tapi kalau awal-awal sudah panas, berarti teman-teman langsung tadi Utkatasana langsung nahan di paha tuh. Pahanya langsung dikencengin. Langsung dikencengin, akhirnya terjadilah hit di situ. Menahan energinya di situ. Harusnya kan dari telapak kaki dia mengalir ke atas. Bergerak. Kalau ada yang ditahan, maka dia akan diam di situ. Lama-lama akan panas. Masuk akal nggak? Ya. Kayak ginilah, teman-teman bawa belanjaan, yang satu belanjaan tangannya ditekuk begini, yang satu tangannya lurus. Saya mau tanya, pegelan mana yang cepat pegel? Yang ditekuk apa yang dilurus? Tekuk. Yang ditekuk. Karena apa? Kan kita menahan. Tidak lepas energinya. Tapi kalau yang kiri kan lepas. Dia bisa tahan. Nah, itu prinsipnya. Begitupun Utkatasana. Kalau kita tiba-tiba langsung menahan di paha, ya langsung cepat panas. Tapi rasakan di telapak kakinya. Telapak kaki. Kita bisa stay lama. Dia mengalir, dia tenang terus ke atas. Tapi kalau kita langsung diam, langsung ngegrip, ya sebentar langsung pahanya langsung panas. Sama seperti tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat melakukan asana, jangan ada rasa tension. Nggak boleh rasa tension. Energinya kita harus mengalir. Nggak boleh ditahan. Ya, meskipun ada penekukan, kita harus rasakan itu dari mana tenaganya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah, wah sudah pintar-pintar semualah.
Saya yakin udah pintar. Ya, Mas Akbar udah pintar-pintar semua ya. Iya nih, kayaknya udah paham. Oke, Oke. kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita foto bareng dulu yuk. Oke, foto bareng kita siap. Mantap. Foto bareng. Yuk dibuka Kalau kameranya. foto bareng aku ikut. Nah, Mbak Pimpin ikut kalau foto bareng. Oh, yuk. Pimpin ikut foto bareng. Oke, semuanya standby ya. Ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Makasih semuanya. Untuk teman-teman yang mau iuran sukarela, boleh nanti tanya ke PPY ya, atau lihat di itunya, di flyernya. Oke, see you. Terima kasih. teman-teman. Sehat-sehat selalu. Iya. Terima kasih. Thank you semua. Pak Dedi, terima kasih. Thank you. Terima kasih.